tuh wah, kadang ada fase dimana merasa kesepian, banyak tugas nih, banyak pikiran nih, jadi bukan hanya soal politik kalau pencernaan Indonesia tuh beban tapi bukan beban juga. kan masuk ke win bukan untuk masuk himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo Sosiofox. Sosiofox, kembali lagi di acara Sosiologi Podcast episode pertama dengan kabinet yang baru. Nah, di episode pertama ini kita akan mengusung tema dengan Renaissance Reborn Chapter nih. Nah, dengan bintang tamu Ketum Arsalan Zakwan Apiudi. Tepuk tangan semuanya. Nah, dengan saya sendiri sebagai MC atau moderator ya di sini yang akan membantu acara kali ini, itu dia Alisa Zikratanta. Nah, mungkin di sini kita akan ya basa-basi dulu kali ya. Siap. Nah, selama berapa bulan berarti kita udah menaungi kapal Renaissance ini? Terhitung berarti sejak dibuatnya video ini kita sudah 3 bulan. Iya. September sampai Desember per hari. Jadi kita sebelum saya menakdai kapal Renaissance ini sudah 3 bulan. Oh, berarti selama 3 bulan ini sudah menjabat gitu ya? Betul. Ada ini nggak kayak aduh ternyata jadi ketum tuh wah ini gitu? Ya, saya mendapatkan banyak hal baru lah ya. Kalau awal-awal itu kan banyak kagetnya gitu. Maksudnya informasi yang biasanya tidak saya dapatkan ternyata sampai juga gitu. Tapi sampai hari ini setelah 3 bulan menjalani, jadi saya sudah mulai terbiasa lah dengan hal-hal seperti itu. Jadi sudah bisa beradaptasi juga. Sudah begitu. Awal kayak gimana? Awal gitu? sangat kaget gitu, maksudnya Ya. oh ternyata banyak informasi yang masuk ya, dan akses apapun itu saya bisa dapatkan gitu. Jadi yang bikin pusing itu sebetulnya, yang bikin pusing dan kaget adalah banyaknya informasi yang masuk ke kepala gitu. Oh iya, mungkin karena dulu pernah menjabat sebagai anggota aja gitu. Betul, ya, dan sebagai kayak staf ahli. tidak seberat ini Nah, gitu ya dapat informasinya, mana sekarang harus memegang semua Semua departemen. departemen. Jadi ya pastinya tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Betul. Apalagi dalam menghadapi keputusan. Nah, gitu. itu. Betul sekali. Nah, mungkin untuk sekarang kita akan ke sesi tanya jawab nih, karena kita juga kebetulan membuka pertanyaan kepada Sosiofox kalian. Apa sih yang mau ditanyain ke Ketum Iya. Arsalan gitu? Kali aja kayak penasaran jadi ketum tuh gimana sih? Gitu. Nanti ada saran nggak nih jadi ketum kayak gitu. Mungkin kita akan membuka dulu ya pertanyaannya nih. Ketum kata Sosiofox. Halo Tum Arsalan. Halo juga. Nah, gini, selama menjabat sebagai ketua umum, apa sih hal yang paling berkesan bagi Tum Arsalan yang dirasain dan apa tantangan terbesarnya sejauh ini? Udah nanya tantangan, kayak gimana nih Tum? Kalau yang paling berkesan ya sampai hari ini ya, sebetulnya saya rasakan itu setelah Mabim Sos. Karena kan kalau di kita itu maksudnya secara garis waktunya adalah setelah pelantikan itu langsung dihadapkan dengan program kerja yang sangat besar. Itu kan Mabim Sos gitu. Jadi ketika Mabim Sos selesai, semuanya sudah selesai, tiba-tiba air mata Iya. turun aja. Nah, itu yang saya rasakan, dan sampai hari ini ya itu yang paling berkesan. Karena dari awal, maksudnya awal saya dilantik dan teman-teman juga dilantik, langsung dihadapkan dengan program kerja yang besar, dan ternyata kita semua bisa melewati tantangan itu. Jadi itu sih yang paling berkesan sampai hari ini. Jadi setelah selesainya Mabim Sos begitu. Mungkin karena Mabim Sos juga sebagai perkenalan kepada maba Betul. itu menjadi hal tantangan besar banget gitu ya. Ya, itu Kayak sangat tantangan banget. beban tapi bukan beban juga Ya. gitu. Mana kita harus memperkenalkan diri kepada maba bahwa himpunan itu seperti ini. Nah, gitu. Harus ngajak maba lah ya gitu mah. Nah, benar-benar. Terus katanya gini, apakah pernah ada fase
yang ketum merasakan ketika tidak mampu atau kurang percaya diri gitu sebagai ketua umum? Ya, kalau ngomongin fase ya, sebagai ketua umum juga namanya manusia. Ada fase di mana dia sedang krisis identitas. Maksudnya saya tuh oke diakui sebagai ketua umum, tapi saya merasa tidak confident, tapi tidak percaya diri. Lalu juga kadang ada fase di mana merasa kesepian. Padahal saya punya pengurus banyak ya. Iya. Tapi kok saya tetap ngerasa kesepian. Maksudnya ngerasa kesepian tuh nggak semua hal tuh dipikirkan oleh pengurus juga gitu. Jadi kadang semuanya ditampung sama saya gitu. Jadi kadang ada fase-fase yang seperti itu lah. Tapi memang fase-fase itu yang akhirnya membuat saya banyak terbentuk juga, banyak berpikir bahwa oh kita nggak bisa terus kayak gini. Terkadang memang fase ini juga membantu untuk akhirnya kita membuat keputusan dan melangkahi untuk kedepannya. Jadi fase itu sangat wajar sih bisa, dan itu saya merasakannya setelah 3 bulan sampai hari ini juga sempat merasakannya. Begitu. Kalau berbicara fase. Ternyata ketum juga pernah gitu ya. Betul. Ketidakpercayaan itu Pernah sama. Ketika tidak percaya diri nih tuh, ketum tuh biasanya ngapain aja? Memikirkan himpunan bakal kayak gimana tempatnya atau kayak gimana nih tuh? Kalau ngomong ini sih kadang saya suka lepas dulu aja gitu. Jadi kadang satu waktu saya berbicara kepada diri saya gitu, bisa nggak ya nggak ngomongin himpunan dulu gitu. Jadi otak sama hati itu ngomongin itu gitu, bisa nggak ya kalau mikirin himpunan dulu. Tapi terkadang fase itu yang kata saya tadi bahwa oh ternyata saya juga akhirnya harus membuat keputusan gitu. Jadi kadang fase-fase itu saya telan sendirian begitu. Ya maksudnya ada beberapa hal yang saya mesti pikirkan dan daur ulang secara sendirian. Tapi kalau untuk untuk berdiskusi perihal bagaimana kebijakan keputusan yang selanjutnya adalah tentu juga saya akan berbicara dengan eksekutif yang lain. Tapi kadang ada beberapa hal yang saya ini mesti saya selesaikan sendirilah begitu, nggak harus melibatkan itu sih kalau ternyata wajar lah ya tuh. Wajar, itu sangat wajar. Tidak percaya diri ya, jujur aja gitu ya. Saya sendiri pun awalnya kaget ya, ternyata menjadi ketua tuh seperti ini. Dan memang gitu ada hal-hal yang apa ya, harus mengambil keputusan dan lain hal sebagainya. Saya juga terpikir kayak kayaknya ini ketum lebih berat nih gitu untuk menjalani ini, apalagi memegang semua departemen gitu ya. Tidak terpikirkan lah oleh saya sendiri gitu, kayak ini memegang satu departemen aja udah wah ternyata banyak kagetnya gitu, apalagi menjadi ketum gitu ya. Kadang kan gini, kalau yang namanya pemimpin ya, kalau misalkan di departemen berarti kepada pemimpinnya. Kadang kita tuh nggak berpikir atau merasa bahwa kita nggak boleh nunjukin kesedihan nih kepada anggota kita, kepada pengurus kita gitu. Nah artinya bahwa itu yang mesti kita tahan gitu. Kalau kayak gitu kan nanti anggotanya kan kenapa misalnya kenapa itu kan suatu hal yang ternyata orang-orang jadi kepala dan mungkin malah jadi kayak gini gitu. Nah itu yang semestinya harus ditahan-tahan gitu. Jadi kalau perihal kesedihan dan kebingungan sih saya kira bisa di-keep sendiri ya. Adalah kita kadang ada ruang dan waktunya sendiri untuk memikirkan itu. Tapi sebisa mungkin di depan pengurus, di depan anggota, depan panitia dan semuanya kita harus tetap profesional, happy lah dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya membentuk labeling dan stigma begitu. Karena happy-nya kita tuh akan terbawa oleh energinya. Karena kalau misalnya apalagi ketua gitu ya, kadang kalau misalnya lagi ekspresinya bad mood gitu ya, kadang mempengaruhi juga ke acara. Ya betul sekali. Jadi kita harus bersikap profesional guys. Jangan juga kalau ada yang mau jadi ketua tuh ya, harus profesional gitu ya. Oke, ke next question kali ya tuh. Siap. Katanya gini, anyway, Tung Arsalan keren dan inspiratif, Cina keep signing tuh, asik. Dari siapa nih? Nanti komen-komen ya yang. Ini buzzer bukan yang isinya. Tidak tuh, ini benar-benar pure dari organik orang lain ya. Ini tidak dari kita. Alhamdulillah gitu ya, sekarang tuh banyak yang responsif. Harus dipertahankan tadi. Alhamdulillah, amin ya. Nanti Social Fox yang lain boleh komen-komen di komentar di bawah. Oke. Lalu Cina ini ada yang ngomong gini,
Terima kasih HMJ sudah menjadi rumah dan tempat pulang ternyaman dan teraman. Bersyukur ada di keluarga HMJ, terutama Samuan yang ada di HMJ yang bikin selalu tersenyum. Hahaha. Izin. Aduh, ini mah agak personal juga gitu ya. Mungkin ketika ada di HMJ itu awalnya terasa berat karena banyak program kerja dan juga tugas-tugas yang akan dijalankan, tetapi akhirnya mengalir begitu saja karena setiap ada dinamika ataupun permasalahan yang lain kita akan menyelesaikannya secara bersama, dan disitulah terbentuk kekeluargaan kali ya. Mungkin itu yang disampaikan oleh Sosiofox yang ini gitu. Nah, menurut itu gimana nih? Ya, kalau saya berpikirnya kayak gini ya. Jadi kalau berbicara organisasi di HMJ ataupun dimanapun itu, saya kira jadi berpikirnya kayak gini. Kita udah memberikan apa ke organisasi itu, bukan organisasi udah memberikan apa kepada kita gitu. Nah, seringkali pikiran ini atau perspektif ini dibalik gitu. Apalagi kan sekarang suka dibenturkan dengan namanya magang dan lain sebagainya yang orientasinya adalah orientasi material. Jadi yang Sosiofox itu tadi sampaikan ya, berarti dia berhasil untuk menjemput makna dan nilainya gitu. Kan tadi ketiknya himpunan sebagai rumah teraman dan ternyaman. Kalau kita bisa menggunakannya dan bisa mengolahnya, ya jadi kayak gitu himpunan jadi rumah ternyaman dan teraman. Jadi oh ya, kalau program kerja itu kan sebetulnya bentuk gitu. Jadi kalau kita pusing-pusing, tapi kan ada teman-teman yang lain juga pusing juga, barang-barang. Terus kita juga kalau lagi bosan ngomongin tugas divisi bisa ngomongin akademik, bisa ngomongin kadang gosip gitu, beberapa hal-hal yang lain gitu ya. Dan juga tadi ada dapat samuan dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya dinamika atau ya bumbu-bumbu yang ada di organisasi. Tapi yang terpenting adalah memang di himpunan khususnya kita diri sendiri, individu itu sudah memberikan apa gitu, bukan organisasi yang memberikan apa. Itu sih. Quotes-nya bagus nih untuk hari ini ya, bukan cuma organisasi yang memberikan. Oke. Mungkin sebagai ketum sendiri merasa aman dan nyaman gak gitu di himpunan yang dikajian hari ini untuk yang sekarang? Kalau boleh jujur sih awal-awal ya, saya ketika maksudnya menjabat itu dapat dikatakan kehilangan setengah jati diri gitu. Bisa kayak gitu ya tuh ya? Kayak gitu, tapi ya saya berpikirnya karena saya suka berpikir nih, aduh teman-teman pengurus ini nyaman kayak ada di Hermes. Lalu juga teman-teman pengurus itu berkembang gaya dengan metode yang saya berikan. Itu saya suka berpikiran kayak gitu. Jadi sekarang pikirannya udah bukan diri sendiri gitu. Teman-teman pengurus aja. Nah itu yang maksudnya hilang dari jati diri, setengah jati diri saya. Terkesan lebay tapi ya itu yang saya rasakan lah. Iya, nyatanya gitu. Tapi kalau ngomongin nyaman dan dan sebenarnya sekarang udah mulai menemukan ritmenya gitu kan. Apalagi setelah dari kan 3 bulan berjalan, ternyata saya sudah menemukan ritmenya. Ternyata treatment terhadap departemen sekarang harus kayak gini. Lalu juga respon terhadap program kerja yang sedang kita jalankan harus seperti itu. Itu yang membuat saya setelah menemukan ritme itu, khususnya setelah Mabimsas, yang itu menjadi pembelajaran besar bagi saya. Itu jadi jadi menemukan ritme. Jadi kalau dibilang udah aman dan nyaman, sekarang udah mulai menemukan hal itu. Keren sekali. Oke, ketua mungkin dibilang aman dan nyaman mungkin ada ya, tapi ya di setiap dinamika yang ada pun kita harus ya ditelan dan juga kita selesaikan. Yang namanya permasalahan pasti tidak akan lepas lah ya di dalam organisasi ini. Mungkin ke next question ya guys. Nah, ada pertanyaan nih dari question Mahira Melia bertanya, Tum, apa sih pembeda dari kabinet Renaissance sama kabinet-kabinet sebelumnya? Ya, karena Renaissance sendiri artinya perubahan gitu ya. Nah, gimana tuh Tum menyikapinya? Kalau saya gini ya, nama itu kan doa ya. Iya. Itu yang artinya bahwa Renaissance itu jadi doa. Selain daripada identitas, Renaissance juga saya berharap itu jadi doa. Nah, itu yang
kalau Renaissance kan pencerahan kebangkitan di Eropa itu sekitar abad pertengahan, abad 14 sampai kedua. Nah, itu yang saya jadikan semoga aja ini dapat berkembang lebih baik. Walaupun ada yang bilang waktu itu, berarti kabinet sebelumnya zaman kegelapan dan lain sebagainya ya. Tapi nggak kayak gitu juga, maksudnya adalah yang pertama tadi doa, yang kedua variasi sebetulnya. Kan kita melihat maksudnya kabinet sebelumnya kebanyakan Jakarta, maaf ya, tapi ini kan maksudnya jadi kita bikin yang baru aja lah gitu, bikin yang agak beda. Jadi, tapi yang intinya adalah itu sih, nama kan doa. Jadi nama kabinet ini selain daripada identitas semoga menjadi doa juga gitu. Oke, jadi doa untuk kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itulah intinya. Bukan cuma himpunan aja gitu, tetapi bukan cuma nama himpunan aja gitu ya. Tapi anggota-anggotanya pun gitu yang ada di dalamnya. Betul, benar sih, baik sekali ya namanya. Nama adalah doa guys. Jadi kalau misalkan mau menyentuhkan nama atau yang lain-lain, kita harus memikirkannya lebih baik gitu. Dan ini menurut aku terwujud sih, aku sendiri gitu ya, ngerasa kalau misalnya di kabinet sekarang ada perubahan juga gitu ya, dan ngelihat anak-anaknya pun kayak ternyata lebih bisa berprogres dan mereka mau gitu untuk berprogres dan mau belajar gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu ya untuk kabinet sekarang. Iya, amin gitu ya. Oke, mungkin ke next question nih. Ada dari ketum yang dulu nih, kabinet sebelumnya nih, dari Tum Nawawi. Katanya, Tum, gimana perbedaan sebelum dan setelah menjadi ketum? Jangan jawab klasik ya, cina gitu. Ya juga pakai Y gitu ya. Ya, cina gimana nih Tum? Ya, tadi saya sudah jawab kan sedikit ya. Jadi perbedaan sebelum dan sesudah adalah ya tadi saya merasa setengah dari jati diri saya menghilang lah gitu. Dan maksudnya kalau yang sebelum kan saya hanya jadi staf ahli ya, jadi hanya memikirkan di dalam departemen yang saya rancang gitu. Lalu paling ya di luar departemen jadi kepanitiaan gitu. Belum memikirkan banyak hal. Tapi setelah menjadi, ya itu tadi yang tadi saya sebut, banyak informasi yang masuk yang membuat akhirnya saya ini manajemennya juga harus diperhitungkan, lalu juga langkah keputusannya harus diperhitungkan seperti apa pola kerja dan sebagainya. Dan yang saya rasakan adalah bebannya itu yang lebih berat. Kalau ketika jadi staf ahli kan ya udahlah, program kerja ini terlaksana sesuai dengan timeline. Lalu juga saya mendapatkan apa yang saya inginkan, skill dan sebagainya. Tapi setelah menjadi ketua umum itu banyak informasi yang masuk dan saya harus mencerna itu, lalu juga diatur, di manage. Setelah itu mengambil keputusan ataupun menghadapi konflik dari pengurus dan lain sebagainya, itu kan sangat kemungkinan terjadi. Jadi terkadang apa yang saya pikirkan itu akan sangat berdampak kepada pengurus. Nah, itu yang menjadi berat sebetulnya setelah menjadi ketua umum itu seperti itu. Gitu kendalanya saya rasa. Dan mungkin tadi baru kita berjalan 3 bulan gitu ya, tetapi sudah ada tantangan dari anggota tersendiri gitu. Nah, itu gimana sih nyikapinnya ketika ada masalah dengan anggota tersendiri? Kalau saya biasanya melihat dulu orangnya seperti apa, karena kan kalau saya pikir, saya merasa bahwa nge-treatment orang itu harus beda-beda. Semua orang sama, di treatment harus disamain. Yang pertama saya sudah lihat dulu orangnya kayak gitu, baik itu dari orangnya langsung ataupun dari temannya individu yang lain. Sehingga nanti langkahnya adalah ketika tahu orangnya kayak gini, treatmentnya kayak gini. Misalkan kadang ya sama seperti halnya tali lah, kalau kita ibaratkan tali. Jadi kalau kita nariknya kencang itu kan kadang putus juga. Tapi kalau misalkan mulur itu nanti juga kayak gitulah, mengatur ritme dan ngasih treatment kepada anggota yang misalkan sedang konflik. Mungkin susahnya tuh harus mengamati dulu orangnya, ya kayak ini orangnya seperti apa sih, harus dikasih taunya. Nah, betul. Memang sih susah banget ya, menganalisis dulu lah orangnya baiknya seperti apa untuk
ya betul sekali sih. Lalu saya sendiri kepo nih tuh, Boleh. kalau misalnya ketum apa ya, ada suatu apa ya, ketika banyak tugas nih, banyak pikiran nih, entah itu ketum ada tugas HMJ yang sedang banyak sekali hektik yang bertabrakan gitu. Lalu ketum sendiri dihadapkan dengan tugas akademik sendiri nih, apalagi kemarin kita sudah menjalani semester 5 gitu ya. Nah gimana nih tuh untuk mengatasinya, untuk manage-nya gitu? Kalau kedua hal ini kan sebetulnya yang utama adalah tetap ya akademik. Jadi mengaturnya adalah kalau saya di himpunan itu misalkan ada satu program kerja, jadi bisa dibagi tugas, minta tolong atau mengaturnya dengan kepada ketua AC-nya, kepada departemennya, kepada deputinya, silakan. Karena kan nggak semua pengurus satu kelas ya, kita ada yang beda-beda. Untungnya tuh Nah, itu. keuntungan di situ nih kita. Kita dibagi porsi aja lah gitu. Oh saya sedang kosong nih matkul ini, ya, saya boleh bantu apa di himpunan, kepanitiaan dan sebagainya. Tapi tetap untuk semua pengurus juga yang diutamakan adalah tetap, karena kalian masuk ke UIN bukan untuk masuk himpunan, Iya. untuk kuliah, Untuk gitu. belajar gitu ya. Jangan lupa tujuan fundamental. Gitu. Iya betul. Ini sebagai sampingan gitu. Nah itu. Betul sekali. Cuma sebagai pendorong kita biar ada kegiatan lain gitu. Betul. Iya. Terus juga menurut ketum nih ya, untuk anak-anak 25 khususnya yang baru nih ya, nih persiapan apa sih yang harus mereka siapkan gitu, jika mereka ingin masuk himpunan nanti biar mereka tidak kaget gitu? Ya kalau untuk persiapan ya sebetulnya saya kuncinya cuma satu sih, komitmen. Ya, kalau kamu udah komitmen, siap bertanggung jawab dari awal kamu dilantik, dari awal kamu disumpah hingga nanti melakukan pertanggungjawaban, itu yang mesti dibutuhkan dari seorang pengurus, dari seorang ketua himpunan yang jadi saya mau kuncinya satu lah, karena kalau kata Ketum Lawi saya ingat himpunan itu bukan untuk orang yang pintar tapi untuk orang yang mau belajar, itu sih kuncinya. Jadi intinya mah kalau kamu komitmen serius benar tanggung jawab nggak hilang-hilangan, itu udah jadi bakal baik. Oke, jadi intinya kalian yang angkatan 25 yang ingin masuk himpunan, kuncinya itu yaitu komitmen gitu. Karena ketika kalian ingin belajar dan juga ingin mengetahui himpunan itu bagaimana lebih dalam, nah kalian bisa nih ikut himpunan kalau kayak gitu. Bukan cuman sekedar numpang nama doang gitu ya tuh ya, karena misalnya keren-kerenan doang gitu ya masuk himpunan, tidak, tapi kalian juga dikasih amanah lah ya, dikasih sumpah juga dalam mengikuti himpunan ini. Lalu nih, ini ada question terakhir nih dari Raihanu nih, katanya teh gini, sebentar, mana ini? Nah, Kang Tung nambah ini mah. Sudah berapa buku yang dibaca dan apa buku yang paling mengubah pola pikir Ketum? Kalau berapa jumlahnya saya nggak tahu ya, karena kan nggak ngitung setiap saya baca dan banyak gitu ya. Jalo banyak. Tapi yang paling berkesan adalah ada satu buku novel fiksi, itu judulnya Sang Alkemis dari nanti editor bisa ping. Itu berbicara mengenai jadi ada satu orang anak namanya Santiago, dia mau cari harta karun di sebuah padang pasir. Tapi kan itu jauh dari Spanyol, Santiago jauh, dan dia melewati beberapa perjalanan. Di dalam perjalanan itu dia ketemu tukang etalase lah gitu, tukang emas dan sebagainya. Banyak kali itulah kalau mau nyampe ke harta karun gitu. Belum lagi berhadapan dengan orang yang cerita, itu mah cerita leluhur kuno dan lain sebagainya. Tapi yang intinya adalah dalam buku itu berbicara takdir sebetulnya. Kadang yang kita inginkan itu nggak semuanya bisa didapat. Yang didapatkan justru cerita dari perjalanan Santiago itu, bertemu orang-orang baru gitu.
Jadi bukan harta karunnya adalah justru cerita-cerita yang berharga dari orang-orang ketemu di jalan gitu. Bukan harta karun yang wah isinya emas, ternyata bukan. Tapi niat Santiago-nya tuh Iya, ternyata harta karunnya itu adalah cerita dari orang-orang yang ketemu di jalan. Nah itu bisa dibaca sendiri, itu sangat mengubah. Jadi yang mengubahnya adalah kadang apa yang kita inginkan itu bisa didapatkan tapi dalam bentuk yang lain. Itu sih pelajaran yang saya ambil atau dapatkan dari Berarti novel ini tuh menjadi novel favorit Ketum atau ada yang novel lain nih yang rekomend banget? Kalau favorit sih saya masih per hari ini ya ada Pacar Merah Indonesia, itu ada dua edisi. Ada dua edisi itu berbicara tentang Tan Malaka sebetulnya, tapi dikemas dalam bentuk novel juga. Jadi dalam buku itu Pacar Merah Indonesia, Tan Malaka katanya pernah ke Palestina begitu untuk membantu sokongan senjata mempertahankan tanah Palestina dari kedudukan Indonesia. Tapi ternyata setelah saya search emang benar ya Tan Malaka pernah ke Palestina. Tapi kan saya pikir ini juga novel. Iya, kadang kayak ini fiksi guys. Gitu. Tapi itulah. Jadi bukan hanya soal politik kalau Pacar Merah Indonesia, tapi kita dapat sastranya juga dapat gitu. Lalu juga perjalanan atau biografi kalau kita mau kenal sama juga. Itu Pacar Merah Indonesia. Kalau buku yang ringan gitu tuh, nggak yang berat dulu tuh, gimana buat pemula nih yang mau baca nih gitu? Kalau yang ringan apa ya? Dari novel sih, biasanya saya berangkat dari novel. Animal Farm juga ringan, dari George Orwell. Itu bercerita tentang binatangisme di peternakan juga peternakan. Ya kalian bisa baca lah. Tapi itu judulnya Animal Farm dari George Orwell, itu juga mudah dan seru untuk dibaca. Mungkin itu tuh rekomen buku-buku dari Ketum Arsalan, karena Ketum juga kebetulan pecinta buku gitu ya. Itu berat banget. Karena suka membaca dan juga kadang sharing-sharing buku gitu guys, untuk ya punya komunitas sendiri ya Tum ya. Ya, kayak ikut ya, kolektif. Ya, dulu di rumah, di halaman rumah juga ada. Tapi kalau sekarang kan udah di himpunan. Iya, jadi fokusnya ke sini dulu gitu ya. Iya, tapi ini Ketum ini sangat inspiratif nih dalam hal untuk menjabat sebagai ketumnya pun gitu ya, kayak punya cara-caranya tersendiri, dan juga Ketum pun kebetulan suka membaca buku nih guys. Jadi kalian bisa menjadi inspirasi nih Ketum Arsalan nih. Nah, mungkin Ketum sekian untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan juga mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan karena kita sudah membaca semua pertanyaan dan juga mungkin sudah tersampaikan kepada semua social folks di sini. Mungkin karena udah juga ya Tum ya. Nah, mungkin untuk terakhir pesan-pesan lah gitu untuk social folks sekarang. Kalau pesan untuk social folks yang pertama, untuk angkatan 22 nih khususnya ya, berarti boleh. Semangat dari teman-teman 22 mengejar tujuan apa yang semestinya dikejar, dan sisanya untuk teman-teman 23 juga semangat. Sekarang lagi PKL ya. Iya. Masa-masa PKL. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman 23 waktu libur kalian sudah habis. Karena semester depan sudah KKN. Dan untuk teman-teman 24, 25 silakan kalian mencari pengalaman sebanyak mungkin, dan jangan lupakan rumah kalian sendiri dan tolong dicatat ya teman-teman dan diterapkan gitu ya. Mungkin terima kasih Ketum Arsalan menyempatkan waktunya ke Sosiologi Podcast episode pertama ini, perdana nih soalnya. Iya. Nah, mungkin untuk segala omongan kita yang ada menyinggung ataupun yang pokoknya untuk segala obrolan yang terkesan menyinggung secara sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Basin. Ya, menyinggung ataupun yang, aduh apa sih ngomong apa? Nanti ditayang gitu ya.